awal mulanya bahkan namanya membawa kata Bengkulu atau daerah Bengkulu, tapi tujuan untuk men-share kebaikan kita adalah nasional gitu ya, agar menjangkau semua muslimah biar on fire gitu, untuk sama-sama mendakwahkan agama Allah. Baik teman-teman, malam hari ini kalau teman-teman sudah baca pamfletnya ya, tema kita adalah Muslimah on Fire, di mana pada malam hari ini sedikit banyaknya kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi muslimah yang berdaya, yang selalu bersinergi dalam kebaikan, kemudian menumbuhkan sikap semangat untuk upgrading diri, dan yang pasti menjadi muslimah pejuang agamanya Allah gitu. Jadi agar kita tidak menjadi manusia yang sombong karena kita sudah diciptakan oleh Allah, maka yang kita kerjakan adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan sampai sudah diciptakan oleh Allah kita lupa tujuan penciptaan manusia itu apa. Jadi pada malam hari ini kita juga bersama dengan narasumber yang insya Allah kompeten, yang sudah banyak banget pengalamannya. Maka pada malam hari ini dimanfaatkan ya teman-teman untuk nanti di sesi tanya jawab boleh teman-teman sharing atau bertanya, dan pada sesi materi yang sebentar lagi akan kita saksikan juga mohon diperhatikan gitu. Jadi sebelum sesi materi berjalan, harapannya teman-teman silakan perhatikan adab dalam menuntut ilmu, jangan lupa dicatat. Jadi ikatlah ilmu dengan menulis gitu. Baik, mungkin saya bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Boleh panitia di-share CV-nya? Oke. Oke, teman-teman juga udah bisa lihat ya. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Ustazah Apoteker Endang Sulistiowati Ningsih, MSc. Beliau adalah seorang clinical farmasi dan entrepreneur gitu. Jadi sedikit profil tentang beliau. Beliau ini adalah clinical farmasi tadi ya, yang berkecimpung dalam dunia kesehatan selama lebih dari 10 tahun. Udah cukup senior ya teman-teman. Beliau ini memiliki minat yang cukup besar di bidang dunia pendidikan, khususnya anak dan remaja, Al-Quran dan kesehatan, serta pembangunan karakter pengusaha yang berjiwa sosial, Masya Allah. Untuk riwayat pekerjaannya, di tahun 2016 sampai 2019, beliau ini seorang kepala laboratorium Oke, subhanallah. Mohon maaf teman-teman, tadi mungkin ada gangguan jaringan ya. Saya sempat keluar sepertinya. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembacaan CV-nya. Oke, untuk data pribadinya udah teman-teman baca ya. Untuk keahlian personalnya, beliau ini inspirator, cukup ahli ya di bagian menginspirasi. Kemudian konsultan obat dan kesehatan, kemudian manajemen tim dan leadership. Untuk riwayat organisasi, beliau adalah koordinator pembinaan keislaman mahasiswa Universitas Islam Indonesia, wakil ketua bidang pendidikan dan penelitian PDIAI Yogyakarta, dan beberapa riwayat organisasi lainnya bisa teman-teman baca juga di CV yang ditampilkan. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau pernah menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Islam Indonesia, kemudian profesi apoteker di Universitas Gadjah Mada, dan terakhir Magister Farmasi Klinik Universitas Gadjah Mada. Untuk penghargaannya, sudah banyak sekali penghargaan yang didapat oleh beliau ini ya teman-teman semua, bisa dilihat. Kemudian untuk kontak atau informasinya, bisa teman-teman lihat di CV-nya itu ada nomor handphone, email, FB, dan IG. Bisa diakses di situ kalau misalnya teman-teman tadi ingin misalnya konsultasi tentang kesehatan, kemudian manajemen tim, leadership, dan lain-lain gitu. Oke, baik. Jadi sedikit banyaknya sudah saya bacakan tadi CV-nya, teman-teman juga udah bisa baca sendiri. Jadi insya Allah kita kedatangan pembicara yang luar biasa ya. Jadi jangan sampai teman-teman lewatkan
kesempatan ini gitu. Jadi simak materinya, kumpulkan apa yang menjadi pertanyaan atau kegundahan dari teman-teman semua, terutama terkait dengan tema malam hari ini tentang Muslimah on Fire gitu. Sebelumnya untuk Ustazah Endang, apakah sudah join di Zoom kita? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, sudah join ternyata. Ini sebelumnya kita memanggilnya apa? Ustazah Endang, Oh, seperti itu. ada apa dipanggil apa ya? Bolehlah dipanggil. Biasanya kalau di teman Bengkulu manggilnya gimana antar teman-teman? Gak apa-apa dipanggil apa kakak atau apa gitu, enggak lah. Oh, kalau, Ya, kalau Ustazah Endang nggak keberatan, nggak apa-apa. Mungkin kalau kakak lebih akrab kali oh, ya. boleh, boleh silakan. Jadi saya apa ya istilahnya udah menganggap coba mungkin kayak adik-adik saya semua sepertinya ya. Masya Allah, ya boleh. Boleh teman-teman kita menyapanya dengan Kak Endang, biar lebih akrab ya. Karena memang di sini rata-rata anak-anak muda nih Ustazah. Jadi memang teman-teman yang itu tadi mau belajar jadi gimana sih jadi muslimah yang on fire. Gitu. Ya baik, sebelumnya apa kabar Ustazah? Apa kabar Kak Alhamdulillah. Endang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi ambil wabarakatuh. apa backgroundnya pantai biar seger-seger kalau malam tidak mengantuk ya. Iya, ini ke bawah ini Alhamdulillah. suasananya Ya, enggak, semoga jadi enggak untuk ya. Walaupun udah jam jam 8 8 ya. sebenarnya. Di Bengkulu jam Berasa berapa? seperti siang. Di Bengkulu jam sama ya? WIB ya Sama, Bengkulu. sama. Oh, Masih sama. waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada peserta bisa jadi dari daerah lain ya, mungkin yang waktunya berbeda. Ya, semoga di malam hari ini pun tidak mengurangi semangat kita untuk kemudian diskusi bersama ya, begitu. Ya, ya buat teman-teman ya. Jadi jangan lihat jamnya, lihat background-nya Kak Endang aja. Ya, Boleh, baik. boleh, Insya silakan. Allah. Ya, baik. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita langsung dengarkan saja materi dari Kak Endang sesuai dengan tema tentang Muslimah on Fire ya Baik, Kak insya ya. Allah. Jadi kita mau minta Nah, wejangannya nih, minta apa nasihatnya, sharing ilmunya, bagaimana sih biar kita itu kita kan udah terlahir alhamdulillah sebagai seorang muslimah ya, biar keep on the track lah untuk mengejar apa kebaikan-kebaikan yang sudah Allah sampaikan di Al-Quran ya gitu. baik, Jadi insya gimana Allah. sih jadi muslimah yang nggak sekedar hidup-hidup aja gitu, lalu-lalu lalang aja melaksanakan ibadah mungkin menjadi ritual biasa gitu. Nah, kalau Muslim on Fire itu kan ada ruhiyahnya lah, ada kesadaran untuk Baik, mengingat Allah. Nah, kita minta sharing nih dari Allah. Kak Endang. Tafadhol Kak Endang. Baik. Baik, saya ingin menyapa semua yang sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung sahabat-sahabat semua yang mungkin saya sampaikan di sini. Adik-adikku sekalian ya, barangkali ada yang mungkin usianya lebih senior dari saya kurang tahu mungkin ada yang hadir ya. Bisa saya panggil juga kakak dan adik-adik sekalian. Terima kasih atas kesempatannya malam hari ini untuk bisa sharing ya tepatnya. Jadi kalau materi insya Allah lebih banyak, lebih berkompeten. Jadi saya lebih banyak untuk sharing ya kepada semua peserta yang hadir di kesempatan malam hari ini. Ya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia hari ini kita bisa bersilaturahim ya, sama-sama B ya. Kalau panitia dari Bengkulu ya, kalau saya dari Blitar ya. Jadi ada sama-sama B-nya ya. Jadi kalau Blitar itu dari Jawa Timur ya, jadi tempat kelahiran Presiden pertama Indonesia ya, Bapak Soekarno. Jadi dijuluki Kota Proklamator, itu tempat saya sekarang domisili. Dan bisa jadi juga teman-teman di sini mungkin ada yang dari Jawa Timur ya, silakan untuk berkunjung di Blitar, insya Allah nanti akan bertemu dengan saya begitu. Yang dari Bengkulu atau dari wilayah lain, ya kalau sedang bersilaturahim ke Jawa Timur, ke Blitar, silakan ya, saya ada di Blitar insya Allah. Baik, mungkin karena sudah malam juga ya, jadi mungkin saya izin untuk share screen. Ada beberapa hal yang mungkin semoga bisa menjadi inspirasi kita bersama di kesempatan malam hari ini ya. Bisa langsung kali ya? Saya share screen dulu. Okay. Baik, saya matikan videonya dulu biar terlihat full ya. Oke, baik bisa terlihat ya.
Baik, nanti kalau suara saya tidak jelas, mohon diberikan kode ya. Khawatirnya nanti mungkin sinyalnya kurang kurang pas atau gimana, nanti disampaikan saja begitu. Oke, Baik, Kak. bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan apa yang diinformasikan dari panitia, jadi temanya luar biasa ya. Jadi Muslimah on fire. Jadi kalau dibilang wah ini kayaknya sedikit menyemangati saya gitu, mungkin sedang agak drop terus kemudian diminta mengisi, Masya Allah luar biasa, jadinya semangat lagi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Muslimah on fire, satu hal yang harus kita coba telaah kembali ya. Jadi satu hal yang bagaimana kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena keberadaan kita sebagai muslimah ya. Jadi muslimah itu Masya Allah ya. Jadi bersyukur yang pertama kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslimah. Kenapa? Karena muslimah itu memiliki banyak kesempatan memilih ya. Jadi punya banyak pilihan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau seorang muslimah kelak dia menjadi ibu ya, maka jalan surganya juga menjadi lebih banyak lagi. Jadi satu hal yang kita patut bersyukur yang ini tidak dimiliki oleh laki-laki ya, kita bersyukur dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslimah. Ya, jadi ini satu anugerah yang luar biasa ya. Nanti adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian ya bisa mencari ya di Google misalnya, di searching itu apa keistimewaan muslimah itu sangat banyak sekali. Jadi tinggal kita memilih ya jalan mana yang akan kita jadikan sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menutup aurat, kita menggunakan jilbab dengan rapi, kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya itu juga bagian dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, ya, keberadaan kita sebagai seorang muslimah yang istiqomah sampai dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mulai dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi ya dan juga Ibnu Majah ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan ya dalam sebuah hadis ya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ain wa aqalluhum mayyajuzu zalik. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melebihi dari itu. Artinya apa? Kalau kita melihat usia kita sampai dengan saat ini ya, kita ambil rata-rata saja ya, rata-ratanya minimal atau maksimalnya kita anggaplah 60. Ya, jadi kita tinggal melihat posisi kita itu ada di mana untuk saat ini. Jadi kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an ya dan beberapa hadis, sebenarnya ada beberapa titik perhentian ya kalau saya katakan ya, titik perhentian ada kurang lebih ada 4 titik perhentian yang semoga ini menjadi apa istilahnya ya, menjadi satu introspeksi buat diri kita ya, sekarang saya ada di mana begitu. Jadi rata-rata mungkin kalau saya menebak di teman-teman yang hadir di sini bisa jadi mungkin ada di titik tengah-tengah di sini ya. Jadi menuju ke 25 tahun atau mungkin ada juga di antara kita yang menuju ke pertengahan menuju ke 40 tahun. Sehingga ini semoga menjadi apa istilahnya ya, pengingat kita. Ya kalau dikatakan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar ya, di hadis tentang Rasulullah SAW itu menyuruh orang tua untuk menyuruh anaknya untuk sholat ya, putra putrinya untuk sholat, dan ketika dia tidak sholat pada usia 10 tahun maka boleh dipukul ya. Artinya apa? Tentu dengan pukulan yang dalam artian
mendidik ya, bukan pukulan yang melukai begitu. Jadi dari sini sebenarnya kita lihat ada istilahnya, ada tahapan-tahapan kemampuan yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim di di usia-usia tertentu. Misal di sini pada usia yang ketika dia masuk pada usia kurang dari 10 tahun, maka kemampuan yang umumnya dimiliki atau istitoah yang dimiliki itu ada kita kenal dengan istitoah tamyiziyah dan amaliyah. Jadi pada usia anak-anak ya istilahnya itu bisa membedakan oh ini baik, ini buruk ya. Tetapi kalau kemudian mengamalkan mungkin belum. Ya ambil saja kita contoh anak-anak itu kalau diminta untuk sholat atau ngaji begitu ya itu kan kalau tidak dibiasakan itu agak sulit ya, harus disuruh dulu dan seterusnya. Ya belum istilahnya belum ada muncul kesadaran ya, tetapi sudah tahu oh kalau saya membantu orang tua ini baik. Oh kalau saya melakukan sholat ini baik. Jadi itu kemampuan untuk bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Barulah kemudian mulai disarankan untuk mengamalkan itu ketika sudah masuk usia sekitar 7 tahun. Maka tadi saya sampaikan di awal, kalau ada hadis ketika tidak melaksanakan sholat pada usia 7 tahun, 10 tahun ya, tidak sholat, maka ini sudah mulai boleh diberikan hukuman. Ya, kalau dalam hadis kan boleh dipukul. Maka pada usia 10 tahun kita kenal dengan nama ada istitoah taklifiyah. Jadi sudah mulai ada tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seseorang. Ya, kalau nanti kita sudah masuk antara 10 sampai 25 tahun, inilah yang kita kenal dengan istilahnya bagaimana mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mandiri. Ya, jadi tidak lagi disuruh, tetapi sudah muncul kesadaran untuk melakukan. Ya, bahkan kalau kita melihat teladan kita yang terbaik yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 25 tahun itu beliau sudah dikatakan sebagai pribadi yang sudah mencapai istitoah na'isyah. Jadi sudah mampu untuk menghidupi kebutuhan sendiri. Jadi kita punya target. Kalau usianya sudah 25 tahun, maka bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri. Ya, jadi mandiri untuk bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Artinya mungkin kalau yang ikhwan ya mungkin bekerja, ya kalau ahwat ya bagaimana kemudian tidak lagi bergantung dengan kedua orang tua begitu. Dan kemudian kalau sudah masuk ke tataran 40 tahun itu ada kita kenal itu ada di dalam surah Al-Ahqaf ya. Di Al-Ahqaf itu kan ada doa yang banyak diamalkan atau disarankan pada usia 40 tahun. Bahkan kalau sebelum 40 tahun sudah hafal itu jauh lebih bagus ya. Artinya apa? Di balik ayat tersebut sebenarnya ada sebuah nasihat ya. Ada sebuah pesan implisit dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bahwasanya bagaimana seseorang di usia 40 tahun itu harusnya lebih banyak berfokus pada hal-hal yang sifatnya bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini bukan kemudian oh berarti tidak mengurus urusan di dunia tidak, tetapi bagaimana di usia 40 tahun itu menjadi titik di mana seseorang harus sudah punya ibaratnya itu investasi akhiratnya apa. Ya mungkin entah itu dengan Al-Qur'annya, ataukah itu dengan mungkin gerakan-gerakan kebaikan yang dilakukan, ataukah dengan infaknya dan seterusnya, maka sebisa mungkin di usia 40 tahun itu porsi untuk akhiratnya harus lebih besar. Ya, jadi bagaimana mengarahkan kegiatan kita di dunia itu atau urusan-urusan duniawi itu harus memiliki bobot yang besar sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa 40? Ya kita kembali kepada ayat Al-Qur'an ya di dalam surah Al-Ahqaf yang tadi saya sampaikan yang salah satu doanya mungkin kita sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati li ayah. Jadi kalau kita lihat di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dilimpahkan amal kebaikan yang tidak hanya mengalir pada diri kita tapi sampai ke anak cucu. Maka itu menunjukkan harus ada
ibaratnya ada estafet ya, ada estafet amal soleh yang harus dipersiapkan di usia 40 tahun. Maka saya senang sekali ketika panitia menginisiasi ya, ada teman bertumbuh bengkulu ya, semoga ini bisa menjadi salah satu amal jariah ya, amal jariah yang disiapkan ya sebagai salah satu bekal, nanti menjadi bekal yang terbaik untuk bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya, ini gambarannya mungkin ya. Jadi kalau kita lahir, ya anak-anak itu kan mesti sukanya bermain ya. Maka suka mainan ya, suka makanan dan seterusnya. Nah, ini ada tempat pemberhentian pertama tadi anggaplah di usia 10 tahun. Nah, kemudian kita akan mengikuti lagi perjalanan ya sampai kepada usia menjelang 25 tahun. Di usia kita kalau sudah sampai 25 tahun, maka kita mau tidak mau harus berikhtiar ya untuk bisa mandiri ya. Artinya tidak kemudian membebani ya, tidak membebani orang tua, sebisa mungkin kita bisa mandiri dengan cara kita. Nah, kemudian di usia 25 sampai ke 40 ini adalah bekal untuk menuju ke kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di masa sekarang ya, kalau kita lihat di masa pandemi, kalau tadi kita melihat rute perjalanan itu kan pada usia kurang lebih umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sekitar 60 tahun. Tapi dengan keberadaan pandemi, adanya virus corona, ya kita nggak bisa menebak apakah bisa sampai 60 atau tidak. Ya kita tentu banyak menjumpai kasus ya, bahkan beberapa teman saya ya sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada usia yang masih muda, ya bahkan ada yang di usia di bawah saya gitu. Jadi sungguh memang di masa sekarang kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kapanpun kita dipanggil, semoga dalam keadaan husnul khotimah dan berada dalam kondisi iman yang terbaik. Ya karena kematian di masa sekarang itu sangat tidak bisa diprediksi. Ya datangnya bisa sewaktu-waktu. Ya mungkin kemarin sehat, besok lusa meninggal. Sangat mungkin ya, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dilindungi ya, dilindungi bersama dengan keluarga, dan kalaupun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita kembali, semoga dalam kondisi iman yang terbaik. Nah, jadi bagaimana agar bisa menjadi muslimah on fire ya, ibaratnya dari rute perjalanan hidup kita ya, maka yang paling penting di titik awal agar kita bisa memaksimalkan keberadaan kita, maka kita harus mengenali diri kita. Ya, kalau dalam sebuah ungkapan mungkin kita pernah mendengar ya, barang siapa mengenal Robnya, dirinya dengan baik, maka dia akan mengenal Robnya. Ya. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Jadi barang siapa tahu dirinya dengan baik, maka dia bisa mengenal penciptanya dengan sebaik mungkin. Ya, bagaimana kita tahu saya itu seperti apa, atau saya punya bakat seperti apa, potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke saya itu apa begitu ya. Maka itu harus dicari ya, memang kita harus dicari. Jadi memang kalau kita tanyakan potensi itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuman pertanyaannya ke kita. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ya kita ambil di dalam surah Al-Isra ayat 84 ya. Setiap orang itu berbuat menurut syakilah ya, syakilati kita katakan. Jadi syakilati itu ibaratnya nature ya, bawaan dari sejak kita berada di kandungan ibu kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan sebenarnya potensi yang ada pada diri kita. Ya tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena tidak sedikit ya yang saya jumpai ya, mohon maaf itu banyak orang yang mungkin dalam tanda petik ya secara usia itu sudah matang ya, sudah dewasa tapi masih kekanak-kanakan ya. Dia belum mandiri, dia belum menemukan dirinya sendiri. Ya bahkan dia bingung dengan dirinya sendiri. Nah, ini kan sebenarnya ada sebuah pertanyaan besar ya, kenapa dia tidak bisa mengenali potensi yang ada pada dirinya? Ya penyebabnya ya ada beberapa hal ya. Yang pertama bisa jadi karena lingkungan, ya lingkungan
yang kemudian membuat dia tertutup potensinya. Ya, ambil contoh, misalnya ada seseorang yang dia hidup dalam sebuah keluarga yang keluarganya itu kurang menghargai prestasi anak misalnya. Jadi setiap anaknya berprestasi atau kemudian memiliki hal yang positif, kemudian tidak diberikan penghargaan ataupun sekedar ucapan selamat dan seterusnya, maka kalau anak ini tidak kuat secara jiwanya, maka dia bisa rusak potensinya. Ya, maka kita sering mendengar ada istilah salah asuh ya atau salah pengasuhan, yaitu sebenarnya satu kondisi di mana ada pola asuh yang diterapkan dalam sebuah keluarga yang itu berdampak berefek kepada anak-anaknya, sehingga bagi kita yang hadir di sini, mungkin ada yang sudah berkeluarga misalnya, terutama seorang ibu ya. Nah, kalau di sini ada yang hadir seorang ibu, maka bagaimana harus banyak belajar ya. Jadi kalaupun ada hal yang baik dari orang tua kita, maka contoh dan terapkan. Kalau ada yang kurang baik, maka jangan contoh dan jangan lakukan pada anaknya. Karena apa ya, istilahnya ada beberapa rantai ya, ada beberapa rantai yang harus diputus ketika itu hal-hal yang tidak baik atau kurang baik begitu. Ya, karena bisa jadi mungkin orang tua menerapkan pola didik ataupun pola asuh mengikuti apa yang diajarkan kakek neneknya begitu, atau kakek nenek kita begitu, sehingga bisa saja berdampak. Maka kita harus mempelajari hal tersebut. Kalau kita posisinya sebagai seorang anak, bagaimana misalnya? Jadi kalau punya anak potensi, aktualisasikan potensi itu ketika memang di rumah itu tidak bisa aktualisasi dengan baik, maka salurkanlah potensi itu di jalur yang lain. Nah, mungkin ada ini di antara teman-teman yang hadir di sini mungkin bingung gitu. Sebenarnya potensi saya di mana? Ya, syakilati saya itu apa? Ya, sebenarnya di ilmu psikologi ya terutama, mungkin kita pernah mendengar beberapa hal ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah, mungkin ada yang pernah tes, mungkin bisa jadi ya di antara kita. Ya, saya pernah mencoba empat-empatnya ya. Jadi ada MBTI test, ada tes personality, kemudian ada juga talent mapping, yang ramai juga pernah ada Stephen test. Ya, jadi ini adalah beberapa tes yang biasanya dipakai atau digunakan untuk menganalisis atau melihat potensi kita. Ya, jadi sekali lagi potensi ini fungsinya adalah membantu kita. Ya, karena ada juga orang yang sebenarnya dia berbakat di bidang itu, tapi karena dia tidak memahami potensinya, dia tidak mengasah bakatnya sehingga ada tapi tidak bertumbuh bakatnya. Ya, jadi kalau kita lihat di depan ya, jadi tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, tidak. Ya, setiap potensi, setiap karakter itu punya ciri khas. Maka kalau kita lihat bunga-bunga yang ada di layar depan ya, ada yang berwarna merah, ada yang pink, ada yang orange, ada yang putih. Itu semuanya indah ketika bersama-sama. Jadi maka juga termasuk diri kita. Kalau kita misalnya, contohnya yang paling familiar ya di antara kita yang mungkin semuanya sudah pernah tes, misalnya tentang personality plus. Ya, kita kan mengenal ada 4 tuh. Ada koleris, ada sanguinis, ada melankolis, dan ada juga plekmatis. Maka ketika keempat-empatnya ini saling berkolaborasi akan sangat bagus. Karena tidak kemudian misalnya sanguinis lebih bagus daripada melankolis, tidak. Setiap personality itu punya istilahnya punya poin plusnya dan ada poin minusnya. Dan setiap plus minus itu akan saling dilengkapi oleh personality yang lain. Maka salah satu cara ya untuk kemudian mengetahui potensi kita ada di mana, maka silahkan dilakukan tes ya untuk melihat, mungkin yang belum pernah mencoba sekali-kali mencoba, karena di samping kita mengenali apa yang kita ada atau artinya potensi kita, yang kedua tidak boleh kita lupa adalah kita hidup bermasyarakat ya bersama dengan orang lain. Maka kalau kita tahu karakter orang lain, kita bisa menyikapi orang lain dengan baik. Ya, ambil contoh satu saja, misalnya saya itu orangnya koleris misalnya. Saya koleris, kemudian saya punya teman yang personalitinya adalah plekmatis.
Nah, koleris ini kan dia orangnya cepat ya, cepat apa istilahnya, memang karakter pemimpinnya menonjol. Ya kalau pragmatis itu kecenderungannya kan orangnya tenang, damai, kalem gitu. Kalau koleris orangnya cepat ya. Maka kalau kemudian antara pragmatis dengan koleris ini disatukan, kalau tidak saling memahami, nanti bisa muncul salah paham. Ya misalnya kita punya adik ya, kakak punya adik, adiknya pragmatis, kakaknya koleris. Ini kalau nggak paham, kakaknya bisa gampang sering-sering marah ke adiknya, karena adiknya kok lelet banget ya, misalnya ini kok lama banget gitu, kok pelan banget gitu. Sedangkan si adik juga akan tersinggung dengan kakaknya, ini kakakku kok nggak sabaran gitu. Padahal kakaknya memang koleris, mungkin orangnya cepat, pragmatis orangnya apa ya, slow gitu ya, santai gitu, sehingga sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah inilah pentingnya kita mengenali potensi kita juga bisa membantu ya orang lain untuk bisa bersikap dengan tepat supaya tidak muncul kesalahpahaman. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu misalnya, oh saya sudah tahu nih potensi saya apa, ya kelebihan saya ada di mana, kurangnya saya di mana, maka itu saya koreksi. Dan yang kedua adalah pertanyaannya kembali kepada diri kita. Ya, kalau kita sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pertanyaannya sudah seberapa besarkah kita menyiapkan tempat ya untuk mengisi kapasitas kita. Ya, misalnya kita lihat gambar di depan ya, ada teko dan ada juga cangkir. Ya, kalau kita akan diisi air dari teko, ya maka kapasitasnya mungkin hanya kurang lebih cangkir. Tapi kita bisa bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memberikan potensi kepada kita itu sebesar air dalam galon. Kalau kita hanya menyiapkan apa namanya cangkir yang kecil, maka kita bisa pastikan kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa termaksimalkan. Maka salah satu PR kita kalau kita sudah tahu potensi kita di mana agar bisa menjadi muslimah yang on fire ya, yang berkontribusi, yang bermanfaat ya. Maka hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah memperbesar kapasitas diri. Nah, misalnya dengan tadi berkumpul dengan komunitas-komunitas hijrah ya, misalnya seperti teman Bengkulu ya, teman bertemu Bengkulu, atau kemudian di tempat yang lain, misalnya di Bandung kita kenal ada gerakan SIF ya, pemuda hijrah dan seterusnya, itu kan sebagai salah satu wadah untuk memperbesar kapasitas kita. Ya, itu wadahnya ya, wadah komunitas. Kemudian di samping secara sosial komunitas, kita juga melihat diri kita. Ya, misalnya kita tahu, oh potensi kita, saya tuh punya potensi mendesain misalnya. Nah, tetapi kita nggak pernah mengasah bagian desain kita. Maka kalau kita pengen mendapatkan apa ya optimal dalam potensi kita, maka kapasitasnya digedein. Ya, misalnya kita sudah belajar desain apa aja nih. Jadi kalau sekarang sudah bisa ini, besok belajar lagi ini, besok belajar lagi ini terus. Jadi long life learner memang. Jadi terus belajar. Jadi tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Itu salah satu upaya kita agar kita itu bisa memperbesar kapasitas kita. Maka secara sunatullah ya, kalau kita memang memperbesar kapasitas kita, saya yakin ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan potensinya akan semakin dibesarkan. Mungkin kita pernah mendengar ya, ada orang kok dia multi talent, kayaknya ini bisa, itu bisa ya. Sebenarnya kalau kita tanya kepada yang bersangkutan, pasti beliau yang bersangkutan itu juga kapasitasnya nggak pernah berhenti, ya artinya terus belajar, terus belajar. Ya, karena ini saya melihat langsung ya kepada guru-guru saya ya, sampai sekarang juga saya masih berguru. Jadi guru-guru saya ya, entah itu guru bisnis ataupun juga guru yang lain ya, artinya guru secara spiritual ya, guru Al-Qur'an dan seterusnya, saya melihat secara langsung ya. Jadi beliau-beliau itu bahkan di usia beliau dengan kapasitas beliau yang luar biasa, beliau itu terus belajar. Ya kan saya pernah melihat di forum yang lain beliau jadi murid. Ya di forum yang lain lagi beliau jadi guru. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau orang mungkin merasa udah cukup nah gitu ya dia nggak akan bisa bertumbuh ya karena kapasitasnya nggak akan besar, dia hanya segitu saja. Jadi kata kuncinya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar agar kapasitas kita semakin membesar.
Jadi kalau kita sudah tahu potensinya di mana, maka cari ya dari dalam diri kita. Yang pertama tadi sudah kenali diri, dengan sebaik-baiknya kita tahu potensi kita ada di mana. Yang kedua adalah harus punya tujuan yang jelas. Maka ada satu buku yang cukup bagus ya, Find Your Way ya. Jadi find your why. Jadi kenapa? Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tujuannya apa? Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi kita tahu saya melakukan ini tujuannya apa. Kenapa kita harus tahu why-nya kita? Sebab ketika dalam sebuah perjalanan, tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Kalau why yang kita punya itu kuat, maka ujian itu tidak akan mempengaruhi kita. Ya, artinya adanya ujian itu justru membuat kita semakin kuat. Tapi kalau alasan yang membuat kita itu bertumbuh atau alasan kita untuk berkembang itu tidak kuat, maka adanya ujian itu biasanya akan menyurutkan langkah kita. Maka di sini harus jelas ya, dibuat tujuan saya melakukan ini atau tujuan saya menjadi muslimah on fire itu untuk apa gitu. Dan setelah tahu tujuannya, dibuat rencananya secara tertata rapi. Oh, misalnya saya mau seperti ini, oh saya butuh ilmu ini. Kalau butuh ilmu ini, saya harus berguru kepada siapa? Siapa yang ahli di bidang ini, saya harus belajar kepada beliau. Entah belajar secara online, ataukah kalau ada forum langsung, ikut forum langsung bersama dengan beliau. Jadi adalah salah satu upaya untuk kita bisa mencapai ya tujuan kita. Dan biasanya seringkali itu banyak sekali kasus hanya berhenti di sini. Sudah punya tujuan, sudah punya rencana, tapi lupa tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi hanya sekedar berhenti di planning. Ya, misalnya sudah membuat timeline, oh saya selesai ini bulan ini. Ya, tapi tidak dilakukan monitoring, kenapa tidak tercapai, bagaimana supaya cepat tercapai. Akhirnya banyak putus asa. Ya, putus asa, oh sudah sampai tujuan tapi nggak tercapai. Akhirnya hanya berhenti di sini saja. Maka di sini penting kita harus tahu kalau sudah punya tujuan, rencananya seperti apa, monitoringnya secara berkelanjutan. Ya, sebagai akhir dari kita malam hari ini ya, kita melihat satu gambar yang kita lihat di depan ini ya. Jadi kalau saya tanya begitu ya, kira-kira perasaan teman-teman semua yang hadir di sini ketika melihat gambar ini, pasti setiap kita punya apa ya, punya penilaian berbeda-beda ya. Jadi punya penilaian yang berbeda-beda. Mungkin ada yang melihat fokus ke langitnya, ada yang fokusnya ke jalan yang menuju ke gunung, ada yang fokusnya ke asap yang keluar di balik gunung. Jadi setiap orang itu akan punya sudut pandang dan penilaian yang berbeda-beda. Maka pun termasuk diri kita, ya. Maka kita bisa belajar ya, kita bisa lihat dari sini. Ya, ada video cukup menarik ya. Ya, jadi dari satu cuplikan singkat video ini kita bisa mengambil hikmah ya tentang kurma. Mungkin yang pernah membaca atau pernah melihat bahwasanya kurma itu agar dia kuat ya, artinya kuat batangnya, dia bertumbuh, akarnya juga menghujam ke bawah sehingga dia bisa bertahan di cuaca yang super ekstrim di Timur Tengah. Tidak lain itu adalah dengan adanya ditahan batu ya. Maka sama seperti halnya diri kita saat kita akan menggapai sebuah cita-cita.
atau punya tujuan tertentu, ya disitulah akan dihadirkan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita harus paham bahwasanya ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain adalah untuk menguatkan jiwa kita. Ya, sekali lagi untuk menguatkan jiwa kita. Jadi bukan kemudian Allah melemahkan kita, sama sekali tidak. Ya, makanya penting kita harus punya sudut pandang yang positif, cara pandang yang positif, atau dalam bahasa agama kita, ya, dalam agama Islam kita kenal berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian saat ini mungkin ada yang merasa kita sedang jatuh, maka pahamilah itu bukan Allah menjatuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita mau berkembang tidak, mau bertahan tidak, mau memperjuangkan tidak sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Dan kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi kita bisa mentadaburi di Al-Quran, di surah Yusuf itu luar biasa ya kalau kita lihat ya. Dari mulai beliau kecil ya, bahkan dari saudaranya sendiri, bahkan diuji ya dengan saudaranya, belum lagi nanti beliau dijual, kemudian beliau hidup, kemudian juga difitnah, dimasukkan penjara. Ketika di penjara, temannya yang dititipi untuk menyampaikan ke raja, temannya juga lupa, sehingga di penjara beliau lebih lama dan seterusnya. Jadi kalau kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu seolah-olah kan seperti tidak berhenti ya, ujiannya terus begitu, nggak ada hentinya. Tapi apa yang terjadi di akhir ending daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya beliau termasuk orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beliau menjadi orang yang dimuliakan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya, sebagai penutup, jadi kesuksesan itu tidak ada yang diraih dengan instan, kecuali semuanya harus dengan kerja keras dan juga kesungguhan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ya, di ayat 69, jadi akhir ayat surah Al-Ankabut ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh ya, mujahadah, bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan. Maka kalau kita memang mau jadi muslimah on fire, tetapkan tuh. Saya potensinya apa? Saya mau jadi seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Dan tinggal tunggu waktu saja, nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan sendiri jalan-jalannya kepada kita. Ya, mungkin bisa jadi jalannya di luar dugaan kita ya. Sangat sering terjadi seperti itu ya. Skenario kita buatnya yang logis-logis saja. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang di luar logis itu sangat mungkin. Ya, bahkan kita nggak pernah menyangka ya pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang di sekitar kita yang tanpa kita sadari dan begitu mudahnya. Ya, yang penting sudah punya keinginan dulu. Ya, mulai hari ini, ya mulai malam ini, ketika kita sudah punya keinginan, maka sertai keinginan kita, harapan kita tadi dengan diiringi dengan doa dan juga ikhtiar. Ya, ikhtiar melalui langkah-langkah yang akan dicapai. Dan tinggal tunggu tanggal mainnya saja, maka setiap kita akan memiliki momentum dan titik awal yang berbeda untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ya, lebih banyak tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada para peserta ya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang ingin sharing atau bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Endang, sharing materinya luar biasa. langsung berapi-api nih kalau saya pribadi, karena apa ya, kadang sebenarnya kita sering ya mengkaji atau membaca buku motivasi atau misalnya ikut-ikut kajian yang memotivasi gitu, tapi memang semakin sering diulang-ulang itu semakin ini, namanya iman kan naik turun ya. Jadi kalau sering diulang-ulang kayak tadi baru dimotivasi sama Kak Endang, langsung semangat lagi, fokus lagi gitu. Karena memang
kayaknya teman-teman ini kan rata-rata di usia kisaran menuju ke 25 lah, di bawah itu kayaknya Kak Endang. Nah itu kan fase-fasenya yang kata orang quarter life crisis gitu ya, bingung mau ngapain gitu kan, gelisah galau merana lah ibaratnya, mencari apa jati diri gitu kan. Tapi kalau nyimak dari sharingnya Kak Endang tadi itu langsung melek nih, oh berarti hal pertama yang harus dilakukan seorang muslimah yang mau on fire tadi itu adalah ini, kenali potensi diri dulu gitu kan. Setelah kenali potensi diri terus kembangkan kapasitas gitu ya Kak Endang ya. Ya betul, jadi kenali dulu. Ya karena sering gini ya, apa yang mungkin sharing ya dulu di usia saya itu memang, ya mungkin pernah mengalami fase-fase seperti teman-teman juga ya. Jadi saya mau ngapain, mau jadi apa, nanti gimana begitu ya. Jadi kemudian akhirnya kembali ke pertanyaan diri saya sendiri ya. Saya itu mau ngapain sebenarnya, saya ada di dunia gitu. Masa tadi katakan disebutkan saya the calling ya. Jadi apa yang kemudian membuat kita itu istilahnya kembali kepada hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya harus jadi orang yang memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Nah, tinggal kita lihat titik kunci utamanya kan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita punya potensi apa yang kita bisa salurkan ke sana. Nah, dari situ nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan sendiri tuh teman-teman mendekati kita, lingkungan-lingkungan yang mendukung kita berkembang dan bertumbuh begitu. Kuncinya pokoknya berpegang aja untuk apa ya, menjadi bermanfaat lah bagi orang lain gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah tentang tujuan hidup selagi memang Ya, kita itu tadi stepnya ya, kayak kenali dulu potensinya apa, besarin kapasitas, dan kalau bisa dievaluasi yang kita lakukan tuh udah bermanfaat belum orang lain. Ya baik, sangat memotivasi ini Kak. Dan oh ya, bicara tentang untuk apa namanya, tadi kan kalau kita bahas tentang salah satu untuk membesarkan kapasitas kan bergabung dengan komunitas-komunitas gitu kan. betul, Kemudian terlibatlah dalam hal-hal baik yang disediakan gitu kan, yang dihadirkan. Nah, terkait dengan itu, informasi untuk teman-teman semua bahwa di komunitas teman tumbuh Bengkulu setiap programnya kita ada infak seikhlasnya teman-teman. Jadi tadi saya lupa mengingatkan, jadi buat teman-teman semua yang ingin menjemput kebaikan lagi nih di komunitas teman tumbuh Bengkulu, kita ada infak seikhlasnya yang bisa teman-teman transfer ya di Bank BSI. Itu nomor rekeningnya 1144380310 gitu. Nanti boleh dibantu panitia untuk dituliskan ya di room chatnya. Jadi ini wadah juga nih buat teman-teman untuk apa namanya, menambah amal-amal gitu kan, untuk menjadi muslimah yang lebih bermanfaat, berguna untuk sesama. Oke baik, selanjutnya kita alhamdulillah waktunya cukup panjang, ada 20 menit kita untuk sesi tanya jawab, sharing juga boleh buat teman-teman gitu. Jadi silakan buat teman-teman yang join di sini, boleh yang mau sharing, yang mau tanya terkait tema kita pada malam hari ini, atau di luar tema tapi sesuai lah, kalau menurut teman-teman kayaknya Kak Endang bisa jawab nih gitu kan, sesuai background-nya tadi, boleh teman-teman tanya, sharing, mumpung karena tadi kalau lihat dari materinya tuh sangat memotivasi ya, sangat banyak sebenarnya yang bisa ditanyakan gitu. Baik, boleh dari teman-teman dulu kalau ada yang mau bertanya. Silakan, boleh. Jadi mungkin tadi saya sedikit menambahkan ya. Jadi di saat kita mencoba menggali potensi diri kita, entah itu kita tes ya, misalnya salah satunya tes misalnya tadi, dan tadi lingkungan ya, lingkungan itu memang berpengaruh teman-teman sekalian ya. Jadi sebisa mungkin bukan berarti kita kemudian tidak mau berteman dengan semua orang, tidak ya, tapi pilah-pilah ya, pilah-pilah lingkungan yang bisa membuat kita bertumbuh. Ya kita bisa bergaul sama siapa saja, tapi kalau saya boleh saran ya, bergaul boleh tapi jangan masukkan semuanya ke dalam kepala kita, karena ada juga memang lingkungan-lingkungan yang bisa dikatakan menguji kita ya, jadi negatif ya, mohon maaf ya, mungkin ada lingkungan-lingkungan yang orang bilang mungkin toxic friend misalnya ya, jadi kita ide begini itu langsung dipatahkan juga begini, ide begini dipatahkan begini. Kalau kita nggak kuat, akhirnya kita jadi nggak bisa berkembang gitu.
Tapi carilah teman-teman berkumpul yang kemudian dia punya energi yang vibe-nya tuh positif gitu. Jadi kalau kita mau punya ide gini, oh bagus tuh, ayo kita garap. Nah ya kayak gitu itu membuat kita cepat itu tumbuhnya gitu. Baik, mungkin ada Masya Allah. pertanyaan, silakan. Oke, udah ada pertanyaan yang masuk ini Kak. Coba saya bacakan ya. Pertanyaan pertama, kalau di sini di saya yang masuk dari Laduna Anik nih Kak. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara memaintain semangat supaya tidak kendor, apalagi ketika sedang merasa berada di titik terendah dalam hidup? Karena pasca mengalami musibah, terasa lebih sulit untuk bangkit dan semangat lagi seperti dulu. Ditambah lagi, circle pertemanan semakin bertambah usia tuh semakin sedikit. Nah, ini usia-usianya quarter life crisis nih, Kak Endang. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu sampai 3 pertanyaan gitu, Kak? Boleh langsung saja, mungkin bisa jadi dari pertanyaan ini muncul nyambung pertanyaan dari teman lain kali ya. Oh iya, iya boleh. Silakan Baik, dijawab. saya coba menjawab dari di Laduna ya. Mungkin ada ya atau siapa ini ya, saudari Laduna begitu ya, sahabat Laduna. Jadi ada kita kenal istilah post power syndrome. Ya, jadi post power syndrome itu bukan hanya orang yang ibaratnya dulu memiliki kekuasaan, kemudian sudah tidak menjabat lagi. Jadi post power syndrome itu juga bisa kita alami dalam kehidupan kita. Nah, contohnya misalnya kita sedang kuliah, kemudian kita sudah lulus. Ya, sudah lulus, kemudian kita pulang ke daerah. Ya, kalau kuliah kan mungkin di kota, teman-teman berkembangnya di kota, orangnya berkembangnya maju begitu ya, istilahnya cepat lah ketika akses ini itu gampang. Nah, ketika kita kembali ke daerah, circle pertemanan kita menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi kalau kita diskusi kadang mohon maaf itu ya, ada di daerah tuh ada beberapa teman yang mungkin lebih senior, itu kurang nyambung gitu dan seterusnya. Jadi ada gagap teknologi dan seterusnya. Jadi memang ada masa-masa di mana kita mungkin mengalami istilahnya yang saya sebut tadi post power syndrome ya, post power syndrome. Jadi kalau seperti ini bagaimana agar memaintain semangatnya? Yang pertama adalah tadi ya, kalau kita itu berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Artinya kita tidak kemudian temannya nggak semangat ya sudah saya gini-gini aja deh ngikut gitu. Kalau saya sarankan jangan ya. Jadi memang ibaratnya itu kita sedikit melawan arus ya, di Laduna ya, sahabat Laduna. Jadi melawan arus mungkin kita ada kalanya mungkin merasa capek ya, merasa capek aku sudah ngajak gini kok nggak berkembang, mengajak begini nggak berkembang juga. Maka kalau saran saya ya, jadi turunkan istilahnya itu, kita mungkin punya ekspektasi yang tinggi ya. Jadi kalau punya ekspektasi tinggi nggak apa-apa, tapi jangan buat itu sebagai sesuatu beban. Karena kalau punya ekspektasi tinggi dan kita jadikan beban, membuat kita jadi surut semangatnya. Jadi mulai dipilah-pilah dulu, kira-kira mana tahapan manakah yang bisa saya lakukan. Ya, kalaupun belum terlakukan semuanya, lakukan sebagian dulu dan tetap hargai. Ya, tetap hargai setiap prosesnya. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu adalah bukan langsung pada hasilnya, tidak. Misalnya, ini kan pengennya begini, hasilnya begini, tidak. Yang Allah Subhanahu wa taala nilai kepada kita itu adalah proses yang kita lakukan. Ya, maka istilah kata mujahadah itu bersungguh-sungguh itu adalah menunjukkan prosesnya. Misalnya kita pengen menghatamkan Quran 30 juz. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu bukan hasil di 30 juznya, bukan. Tapi upaya kita untuk bisa mencapai ke 30 juz itulah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana supaya kita maintain semangatnya tetap stabil ya. Walaupun kita tahu ya di sini ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ya naik dan turun gitu. Tapi kalaupun turun ya turunnya jangan terlalu drastis begitu ya. Jadi bagaimana memaintain itu sebenarnya kembali kepada niat kita. Ya. Ketika kita punya aktivitas tertentu, langsung tanyakan ke tadi saya sampaikan, find your why. Ya, kenapa saya melakukan ini? Ya, kenapa saya memperjuangkan ini? Kalau why-nya kita kuat,
atau tujuan kita kuat, maka adanya ujian itu justru menjadi tantangan buat kita. Ya, kalau sendiri misalnya masih cukup berat, sebenarnya sekarang dengan era digital ya, di era industri 4.0 gitu ya, 4.0, jadi sekarang itu kan mudah ya ketika kita nyari komunitas ya. Jadi kalau dulu mungkin sebelum era sekarang mungkin kita merasa minder ya di daerah temennya sedikit. Tapi kalau sekarang saya rasa temenan kita bisa mancanegara gitu ya. Hari ini ya saya juga punya ada teman juga, saya temenan juga teman-teman muslim di Amerika gitu, di Turki dan seterusnya ya fine-fine aja gitu. Jadi lintas negara pun juga oke. Sehingga pesan saya kalau misalnya sahabat Laduna itu di daerahnya kok teman-teman circle-nya sedikit, perluas saja circle secara digital. Ya, jadi carilah circle-circle yang itu bisa menumbuhkan. Kalau di daerah kita itu memang belum ada, kalau kita bisa punya kemampuan menginisiasi, maka buatlah lingkungan itu di tempat kita. Kalau kita belum bisa, maka bergabunglah dulu dengan circle lebih besar yang dia punya power lebih besar, punya jaringan lebih kuat untuk menjaga semangat kita. Kalau memang kita menilai diri kita ini belum cukup tough ya, belum cukup mampu untuk sendiri, maka memang tidak ada cara lain bergabung. Sebab ketika posisi kita itu masih naik turun ya semangatnya, itu memang rawan kalau sendiri. Ya nanti yang ada biasanya akhirnya putus asa, ya sudahlah gini aja kalau gitu. Jadi jangan batasi circle pertemanan di lingkungan saja ya, tambah saja perkenalan di circle yang lain. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dulu waktu saya pulang ke Blitar, karena dulu saya di Yogyakarta ya, jadi temannya banyak, pulang ke Blitar juga ada kekhawatiran saat itu ya, nanti teman saya gimana, Blitar juga nggak banyak yang selevel usianya dengan saya gitu, yang mungkin secara idealismenya berbeda dan seterusnya, itu ada kekhawatiran memang saat itu pas pulang itu pas power syndrome kerasa juga gitu. Tapi yang saya tanamkan ke diri saya tidak putus asa ya, saya tidak akan mengalah dengan kondisi yang ada, saya akan berjuang, justru saya akan membuat komunitas itu sendiri dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya Allah temukanlah saya dengan orang-orang yang memiliki vibrasi sama ya untuk berjuang menjadi lebih baik. Dan biiznillah ya Allah temukan sendiri dalam komunitas-komunitas yang saya juga tidak pernah menyangka bakal bertemu dengan mereka, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa bersama-sama ya memperjuangkan cita-cita begitu ya. Jadi jangan tinggalkan pertemanan, perluas saja, tidak hanya di lokal kalau memang di lokal belum cukup mampu ya. Minta kepada Allah ya, karena Allah Maha kuasa ya untuk mendatangkan orang-orang yang memiliki vibrasi sama dengan kita begitu. Masya Allah. Gimana untuk yang bertanya tadi? Udah ini ya, udah jelas ya. Jazakallahu khairan Ustazah gitu baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Ustazah dari Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Afwan Kak izin bertanya, untuk menemukan jati diri bisa dimulai dari mana ya? Bingung banget sama diri yang nggak tahu passion-nya. Jadi lagi bingung nih Kak, belum ketemu sama passion-nya. Ya boleh tahu sekarang yang bertanya Fatimah ya, mungkin Fatimah Zahra. Mungkin Dek Fatimah, mungkin kalau dari sisi usia kalau boleh tahu ya, kalau tadi saya sampaikan sedikit misalnya talent mapping ya. Kalau talent mapping itu idealnya ya, kalau kita bicara idealnya itu sebaiknya dilakukannya sebelum kuliah memang. Ya kalau talent mapping ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau di talent mapping itu kan kita akan dites dengan serangkaian tes pertanyaan. Nanti kita akan tahu tuh sebenarnya kita itu cocoknya di bidang apa. Ya misalnya kalau kuliah itu misalnya kita tuh punya bakat ini nih. Kita cocoknya kuliahnya di manajemen misalnya. Nah tapi kalau kasusnya begini, sudah terlanjur, sudah kuliah, terus kemudian baru tahu talent mappingnya kayaknya kok berkebalikan begitu ya, sehingga mungkin ada masa-masa begini ya, contohnya kalau kita itu bukan orang yang technical ya, bukan orang yang technical banget, tapi
ternyata kita kuliahnya di bidang yang teknikal banget gitu. Itu kan secara apa ya, secara nature itu ada perlawanan, mungkin kuliahnya kurang terlalu semangat atau prestasinya standar ya, biasa-biasa saja, tidak kurang menonjol gitu ya, bisa jadi memang mungkin belum seiring dengan bakatnya. Nah, kalau kasusnya sudah terlanjur, ini kasusnya juga banyak ternyata ya, maka ada istilah salah jurusan ya, bukan salah jurusan ya, kalau saya mungkin menemukan hidayah di waktu yang lain begitu bahasanya ya. Jadi kalau sudah terlanjur kuliah misalnya, ternyata kita temukan bakat kita tuh di bidang yang lain gitu. Ya kalau saya menyarankan, bukan kita kemudian putus keluar suka gitu kuliah dari awal, enggak ya, apalagi sudah semester 6 misalnya ya. Jadi sudah selesaikan saja kuliahnya, tapi asah bakat kita yang lain untuk kita menyalurkan nature kita. Contohnya gini, kalau kita di bagian manajemen kuliah misal, sedangkan bakat kita seni, ya jadi salurkan saja bidang seninya di tempat yang lain. Ya, ini ada temannya adik saya tuh ada. Jadi beliau tuh kuliah di kedokteran, bakatnya di seni. Dulu sebelum masuk kedokteran, sebetulnya sudah bilang ke orang tuanya, dia pengen kuliah jurusan desain visual di ISI, ya di ISI Jogja itu. Tetapi orang tuanya karena dua-duanya dokter tidak mengizinkan. Mungkin pernah mencoba ya, ada koleris, ada sanguinis, kemudian ada melankolis, ada plekmatis. Ini sebenarnya misal ya, contoh ringan ya. Kalau sanguinis itu orangnya suka cerita. Jadi caranya gimana cara menyalurkan potensi kalau ternyata kita sanguinis, sedangkan kuliahnya teknik. Teknik itu kan nggak banyak bicara kan, tapi banyak bergerak karena dia mesin ya. Tapi kalau bakatnya di sanguinis pasti dia tertekan tuh, dia pengen ngomong tapi nggak ada tempat gitu. Maka bikinlah podcast. Nah, misalnya dia bikin podcast kan dia bisa menyalurkan bakat ceritanya. Atau dia punya YouTube di private aja, dia cerita sendiri. Itu untuk menyalurkan bakatnya sebagai presenter. Jadi orang sanguinis kan dia suka tampil di depan. Jadi dia harus punya panggung. Ya, maka sering jadi MC, jadi moderator itu biasanya cocok banget kalau sanguinis. Ya, tapi kalau orang plekmatis itu kan orangnya harus disupport, didukung, didorong, dimotivasi. Jadi kalau inisiatif itu jarang keluar. Jadi kalau rapat dengan orang-orang pragmatis itu, kamu ada ide nggak? Misalnya dia tanya, apa ya? Gitu biasanya. Tapi kalau orang koleris misalnya ya, misalnya kita dalam satu forum, ya mungkin dia akan sifatnya memimpin ya. Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apa dia suka mengambil alih gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan personality itu fungsinya membantu kita mengenali karakter saya seperti apa. Ya. Karena karakter ini juga secara tidak langsung, misalnya kayak koleris, koleris itu cocoknya dari manajer. Jadi kalau koleris itu kemudian dijadikan, mohon maaf, dijadikan karyawan atau dia menjadi karyawan, kemudian dia disuruh-suruh terus sama pimpinannya, biasanya dia nggak suka. Nah ini kan ada hubungannya dengan masalah karir ataupun prioritas. Sehingga saran saya kepada Fatimah, coba tes dulu, ya coba tes secara online, nanti dilihat, ya dilihat kira-kira posisi saya sekarang seperti ini, saya kira-kira bisa berkembang seperti apa. Ya nanti kalau mau diskusi lebih lanjut bisa ke psikolog, tapi kalau diskusi yang sifatnya ringan nanti bisa menghubungi saya, insya Allah kalau butuh diskusi semoga bisa membantu begitu. Jadi udah ada sarananya ya Kak Endang ya, apa lewat beberapa tes tadi. Itu diakses di web gitu Kak, bisa ya? Yang bisa. free tadi. Jadi nanti buka aja Google ya, dibuka Google, diklik aja MBTI. Cuman ini ya kalau MBTI itu, ini saya pernah mencoba ya. Jadi kadang-kadang itu kurang konsisten. Contoh ya, satu kali tes mungkin kita ketemu ENFP.
Nanti di tempat yang lain kita ketemu ENFJ dan seterusnya. Ya, jadi nanti klik aja dicoba. Jadi kalau MBTI itu memang kadang tidak konsisten ya. Kecuali, nah ini saya sudah tuliskan ya MBTI. Ya Mayer apa? Mayer bla 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 tes gitu ya. Saya lupa MBTI gitu aja. MBTI tes gitu, nanti klik di Google itu bisa dites. Nanti ada sekitar 16 ya, ada 16 kepribadian yang kita nanti bisa tes saya itu ada di mana. Ya, kalau yang satunya tadi ada personality plus. Saya tuliskan ya. Jadi yang di personality plus itu nanti untuk ngecek ya, kita karakteristiknya ada di koleris, sanguinis, melankolis, ataukah flegmatis. Ya kalau yang pernah tes, dia pernah ikut workshopnya, itu dia bisa tahu tuh kalau dia berteman dengan seseorang itu kelihatan kok. Kalau kita punya teman misalnya, teman kita itu suka yang bajunya ngejreng-ngejreng tuh, jilbabnya ngejreng, terus warnanya menarik gitu, biasanya sanguinis. Ya, yang suka warnanya ngejreng-ngejreng itu biasanya orangnya sanguinis dan orangnya ramai ya, orangnya ramai gitu. Nah, itu biasanya sanguinis. Kalau flegmatis itu orangnya yang kalem begitu ya, suka diem, suka memperhatikan gitu, tidak banyak berbicara, itu flegmatis. Ya, nanti bisa dibaca di Google itu banyak ya penjelasannya. Saya rasa tidak cukup ya kalau saya menjelaskan di sini. Bisa dibaca-baca ya MBTI, personality plus itu membantu kita mengenali sebenarnya saya ada potensi saya ada di mana begitu. Baik begitu ya, Fatima, semoga bisa membantu. Nanti silakan menghubungi kalau ada yang bisa dibantu. Ya, jadi Kak Fatima, semoga ini ya, semoga tercerahkan ya. Jadi sekarang udah modern banget sih memang. Jadi untuk cari potensi ini bisa tuh salah satunya. Gitu. Atau nanti kalau Kak Fatima punya teman psikolog, mungkin bisa langsung malah ngobrol ya. Betul. Pertanyaannya makin banyak ternyata Kak. Kita bacakan lagi dari Kak Dinda Pohan. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih banyak sharingnya malam ini. Insightful sekali. Mau tanya Ustazah, untuk menjadi muslimah yang produktif, menurut Ustazah seberapa penting keluar dari zona nyaman? Dan adakah tips agar berani keluar dari zona nyaman? Tentang zona nyaman nih Kak Indah. Menarik. Baik, zona nyaman itu mematikan, jawaban saya itu ya. Jadi kalau kita berada di zona nyaman terus, jawabannya adalah kalau kita tidak akan bertumbuh, saya sampaikan ya, kita tidak akan bertumbuh kalau berada di zona nyaman terus. Ya, dan tanda petik terus ya, bukan berarti kita nggak ada kesempatan di zona nyaman ya. Jadi masuk ke zona nyaman itu boleh untuk recharge energi. Ya, seperti misalnya kita capek banget, ya kita punya target tertentu, tapi kita capek banget, lelah, ya kita bolehlah cari hiburan, rehat sebentar. Tapi jangan jadikan zona nyaman itu menjadi porsi besar dalam hidup kita. Maka sebaiknya caranya gimana agar kita bisa keluar? Ya kalau di pertanyaan yang pertama misalnya seberapa penting, kalau jawaban saya pribadi sangat penting. Ya, sangat penting ya. Karena kalau kita di zona nyaman itu kecenderungan ya yang saya lihat itu kalau di zona nyaman terus itu kita cenderung banyak excuse. Jadi banyak pemakluman diri, oh nggak apa-apa kok, kamu kan capek gitu. Oh nggak apa-apa kok, teman-temanmu kan juga nggak kayak gitu juga, sekali-kali gitu juga nggak apa-apa. Jadi akan muncul excuse yang itu sebenarnya tanpa kita sadari itu akan mematikan kita. Maka ada buku yang cukup bagus yang kita kenal ada mindset. Ya kan ada 2 jenis mindset tuh, mungkin yang pernah membaca atau pernah mengkaji kan, ada fixed mindset, ada growth mindset. Jadi zona nyaman itu masuk dalam orang-orang yang biasanya tergolong dalam fixed mindset. Contoh fixed mindset itu apa? Misalnya gini, kita sedang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kemudian dalam proses mencapai tujuan tadi ada tantangan tuh yang menghadapi kita. Ada tantangan yang hadir ke kita. Kemudian kita melihat, aduh kayaknya aku nggak bakat deh, nggak bakal bisa ini. Nah itu fixed mindset. Tapi kalau orang punya growth mindset, ketika ada masalah datang, ada ujian datang, dia berpikir, wah Allah sedang membantu saya nih.
untuk bisa menangani masalah ini. Ini tantangan bagaimana saya bisa menyelesaikan. Nah, itu growth mindset. Jadi orang kalau di zona nyaman itu kalau tidak segera di treatment atau di terapi, dia akan masuk ke fixed mindset. Maka bagi saya sangat menyarankan ya, jadi zona nyaman itu hanya untuk recharge, tapi jangan terlalu lama. Jadi kalau di prosentase ya, dari 1 sampai 100%, zona nyaman itu mungkin hanya 20% saja. Ya, 80%-nya ditinggalkan. Ya, dan itu saya yakin teman-teman sekalian, kalau kita sudah terbiasa bisa menghilangkan zona nyaman yang terlalu banyak, itu nanti kita akan terbiasa tuh melakukan aktivitas banyak hal, bahkan kadang kita melihat diri kita sendiri, kok ternyata aku bisa, gitu ya. Jadi kadang kita bisa menemukan potensi kita kalau kita sudah men-challenge diri kita. Tapi kalau kita di zona nyaman terus, kita nggak pernah punya challenge. Yang ada tadi, oh nggak apa-apa kok, ya udahlah, emang takdirnya begini, akhirnya menyalahkan takdir gitu, kayaknya nggak bakat deh. Nah begitu akhirnya. Ya, jadi kalau tipsnya, jadi keluar dari zona nyaman, yang pertama adalah dilatih. Ya, jadi jangan ekstrim. Biasanya kalau ekstrim itu nggak tahan lama energinya. Ya, contohnya begini, kalau ekstrim itu misalnya orang hijrah menjadi lebih baik misalnya. Oh, saya hijrah, maka yang pertama saya tahajud misalnya. Saya rutin tahajud. Kalau tahajud saya 1 juz misalnya. Tahajud 1 juz akhirnya apa? Mungkin dia hanya bisa bertahan 1 minggu ya. Kemudian minggu selanjutnya sudah tepar tuh, udah nggak kuat. Nah, jadi bertahap tapi punya target. Ya, jadi mulai kita petakan dulu zona nyaman yang sering mengganggu kita apa. Misalnya suka rebahan, misalnya kan sekarang masa rebahan ya, jadi masa pandemi, masa rebahan misalnya. Jadi kita lihat dalam 24 jam kita lihat tuh, saya rebahan tuh berapa lama. Dibuat kira-kira aja dicoba misalnya, dievaluasi selama 1 minggu. Biasanya rebahan misalnya, saya main WA itu sehari berapa lama. Saya main IG sehari berapa lama. Kemudian saya punya aktivitas lain, hobi saya, atau aktivitas untuk mengembangkan potensi saya berapa lama. Itu dijumlahkan, itu kata guru saya, itu pernah saya praktekkan juga. Saya jumlahkan jamnya, ternyata porsi saya untuk mengembangkan potensi itu sangat kecil. Akhirnya saya rubah, oh setelah saya tahu dalam 24 jam, saya tidurnya berapa jam, bahkan makannya ditulis, makan minum berapa jam, ngobrol sama teman berapa jam, balas status WA dan seterusnya berapa jam, itu sampai dijumlahkan detail ya. Akhirnya ketahuan kita, porsi besar kita itu di mana, dan ternyata umumnya porsi besar itu adalah di zona nyaman kita. Nah, kalau zona nyaman itu adalah sesuatu yang mengembangkan potensi kita, membuat kita berkembang, nggak apa-apa. Contohnya gini, kita punya bakat desain. Desain kita menghasilkan, ya, memberikan profit, ya, karena punya pelanggan dan seterusnya, sehingga kita punya income dari apa istilahnya dari desain kita. Jadi kalau zona nyaman itu adalah sesuatu yang mengembangkan potensi kita dan mendatangkan manfaat untuk kita, nggak masalah. Karena zona nyaman ini tergantung dari pribadi masing-masing. Ada orang yang biasa menghafal Quran, zona nyaman dia apa? Bersama dengan Quran. Nah, kalau orang zona yang sukanya rebahan, zona nyamannya ya rebahan. Jadi memang zona nyaman ini juga perlu diklasifikasikan ya, zona nyaman yang produktif ataukah zona nyaman yang mematikan produktivitas. Kalau zona nyaman itu zona nyaman yang produktif, lanjutin aja nggak apa-apa. Tapi kalau zona nyaman itu zona nyaman yang dia mengganggu produktivitas kita, maka kurangi secara perlahan dan pasti nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Ya kayak kita kalau puasa deh. Kita puasa mungkin yang belum terbiasa bangun jam 3 kaget ya. Tapi lama-kelamaan kan kita akan terbiasa tanpa alarm bisa bangun jam 3. Nah, sama halnya dengan zona nyaman, kita latih perlahan, insya Allah nanti akan bisa keluar dari zona nyaman. Begitu. Oke, Masya Allah. Semoga terjawab ya tadi Kak Dinda Pohan. Jadi memang zona nyamannya seperti apa dulu ya Kak ya? Kalau bermanfaat, nggak apa-apa, lanjut aja gitu kan. Tapi kalau udah mentok, sekiranya udah tercapai semua, kembangin lagi yang lain. Tapi kalau zona nyamannya
nggak produktif tadi kayak rebahan, nah itu harus dievaluasi Ya. lagi. Rebahan yang menghasilkan juga nggak apa-apa ya. Oh, rebahan yang Maksudnya, menghasilkan. ya kan yang jualan online kan dia rebahan tapi produktif. Oh iya bener. Iya iya itu bisa juga itu. Ya. Mungkin ini ke pertanyaan terakhir nih Kak, karena mengingat waktu juga. Ini dari muridnya Kak Endang. Assalamualaikum Ibu, saya mahasiswa Ibu ketika kuliah farmasi dulu. Oh ya ini dari Kak Aldia Dwi Karina Ningrum nih. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu lagi. Ibu Aldia izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa meluaskan penerimaan dan tidak mengharapkan apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan terhadap orang lain atau banyak orang. Karena terkadang masih begitu susah rasanya untuk menerima ketika apa yang kita lakukan tidak mendapatkan feedback yang sesuai. Menurut Ibu, apakah mutlak bahwa kita hanya akan dihargai dengan baik ketika kita berada di lingkungan yang tepat? Baik, barakallah ya, dia ya, Masya Allah ya, Kak, jadi kangen mahasiswi semua nih. Ya. Baik, jadi kaitannya dengan masalah penerimaan. Memang luar biasa ya di dunia mungkin yang sudah bekerja ya di dunia pekerjaan ataupun bahkan mohon maaf yang di rumah pun juga misalnya punya saudara banyak ya, misalnya satu rumah itu berenam atau bersepuluh itu kan kadang mungkin yang banyak berjibaku itu anak pertama, anak kedua misalnya. Tapi yang dilihat mungkin anak yang ketiga, keempat dan seterusnya itu kan ada tuh rasa ya secara fitrah manusiawi ya. Kok yang dilihat itu saya enggak gitu kan. Ada hal-hal seperti itu tuh sangat mungkin dan itu manusiawi ya. Akan tetapi ada sekalian kalau ada kasus ataupun ada kondisi di mana kita ditempatkan sebagai pihak yang kemudian mungkin diuji ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan atau belum mendapatkan apresiasi maka sebenarnya logika kita yang kita balik justru ketika orang itu tidak mengapresiasi dan kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya layak untuk diapresiasi maka di sisi Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan yang jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya memang nggak kelihatan ya, memang nggak kelihatan, tetapi yakinlah itu akan dikonversi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang lain. Ya, kalau misalnya apresiasi itu berupa misalnya mohon maaf ya, misalnya masalah finansial, misalnya harusnya kita dapatnya sekian, tapi kita hanya dihargai dapat sekian misalnya. Itu kan seolah kita ada kok aku rugi dong gitu kan hitungan manusia. Tapi yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkonversi hal tersebut menjadi bentuk yang lain. Jadi kalaupun ada hal yang ibaratnya kita belum mendapatkan apresiasi yang itu harusnya kita mendapatkan apresiasi yang lebih, maka justru itu kesempatan kita berlatih menjadi pribadi yang mukhlasin, ya, pribadi yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terbiasa sedikit diapresiasi, ya namanya manusia ya, jadi wajar saja ketika kita butuh mendapatkan pengakuan dan seterusnya. Tetapi ketika momentumnya kita berada dalam kondisi yang mungkin belum dapat apresiasi, maka mindset-nya yang dirubah. Ya mindset kita bukan kemudian berharap, tapi mindset-nya rubah. Ya Allah, kalaupun Engkau melihat yang saya lakukan ini adalah seperti ini, lillahi ta'ala karena Engkau, maka Engkau maha melihat, saya kembalikan semuanya balasannya kepada Engkau yang maha mengetahui. Jadi nanti skenario Allah Subhanahu wa taala itu indah sekali gitu ya. Mungkin nggak sekarang, mungkin satu saat itu akan terjadi atau akan apa namanya? Akan kita nikmati ya, walaupun bentuknya tidak harus sama. Ya, ini ada satu contoh yang pernah saya baca ya. Jadi ada kisah ada seorang penjahit. Ya, mungkin beberapa sudah pernah membaca ya. Jadi di suatu daerah itu ada seorang penjahit yang ibaratnya mohon maaf ya secara ekonomi mungkin dia biasa ya, secara ekonomi penghasilan biasa dia seorang penjahit baju gitu. Nah, kemudian dia punya tetangga seorang jagal ya, seorang jagal sapi yang kaya raya. Dan setiap hari itu atau mungkin sering ya istilahnya bukan tidak setiap hari ya, tapi sering jagal sapi ini memberikan dagingnya kepada penduduk di desa. Nah, kemudian penduduk desa itu mencemooh si tukang jahit tadi.
Makanya bahasanya gini ya, bahasanya mudahnya tuh. Jadi makanya kamu kayak si Jagal itu dong, kaya gitu. Dia suka ngasih dan seterusnya. Kemudian satu ketika penjahit itu, si bapak tukang jahit itu meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, daging yang biasanya diberikan kepada tetangga di desa itu tidak ada lagi. Kemudian ada yang bertanya kepada si tukang jagal, "Wahai Bapak Jagal, kenapa engkau tidak lagi bersedekah memberikan daging seperti yang biasa engkau lakukan seperti sebelumnya?" Kemudian si tukang jagal tadi bilang kepada warga desa sekitar, "Wahai penduduk sekalian, ketahuilah bahwasanya saya memberikan daging kepada kalian itu karena si penjahit itu yang kemudian memberikan uang kepada saya untuk bersedekah daging kepada seluruh warga desa di sini tanpa memberitahu siapa yang bersedekah." Ya, jadi sebenarnya tukang daging itu hanya menjadi perantara saja. Padahal yang bersedekah utama itu adalah seorang penjahit tadi yang beliau baru ketahuan amal baiknya setelah beliau meninggal dunia. Nah, ini salah satu kisah di para ulama ya, Masya Allah, yang betapa mereka itu sangat ingin sekali agar amalnya itu tidak diketahui oleh manusia. Sebab ketika amal kebaikan itu tidak diketahui oleh manusia yang lain, atau bisa dikatakan harusnya mendapatkan apresiasi tetapi belum diapresiasi, ketika dia ikhlas, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar pahalanya. Ya, jadi kalaupun kita merasa kok lingkungan saya kurang menghargai, satu hal yang harus kita ingat, selama kita melakukan itu dengan benar, niatan kita benar, cara kita benar, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Dan biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semuanya dengan balasan yang terbaik. Jadi kalau kita ya, kalau posisinya kita sebagai ibaratnya mungkin punya usaha ya, kita sebagai ownernya, pemilik usaha, maka sebisa mungkin kita tetap harus mengapresiasi orang lain. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa menghargai kebaikan orang lain kan, bahkan membalas dengan yang lebih baik. Tapi kalau posisinya kita yang diuji tidak diapresiasi, maka jangan pernah berkecil hati, tetap apresiasi orang lain, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengapresiasi diri kita, begitu. Oke, Masya Allah. Dapat banget poinnya tadi, Kak. Jadi, kalau kitanya belum diapresiasi, ya sudahlah, gitu kayak Kak ya. Ingat, insya Allah, Allah tahulah ya apa yang kita lakukan, gitu. Nah, pelajaran juga buat kita untuk jangan sungkan atau jangan lupa untuk mengapresiasi orang lain, gitu. Poinnya seperti itu. Baik, semoga terjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Albia. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini ya Kak ya, karena mengingat waktu juga udah semakin larut. Oke, baik. Mungkin dari Kak Endang ada mau menyampaikan closing statement dulu? Baik, untuk closing statement-nya ya tadi saya rasa sudah cukup banyak yang tersampaikan ya. Jadi pesan saya satu, ketika kita ingin menjadi muslimah on fire, niatkanlah setiap proses yang kita jalani itu semata-mata agar kita dipilih ya, agar kita dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata kuncinya adalah agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairun nas, sebagai manusia yang terbaik. Jadi muslimah on fire tujuannya adalah menjadi muslimah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kebaikan bagi orang lain. Ya, jadi ibaratnya siap dimanfaatkan ya, siap dimanfaatkan untuk kebaikan bagi orang lain. Entah itu nanti diapresiasi atau tidak, yang penting adalah saya meniatkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau niatnya sudah digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada lagi istilah kita nggak ada semangat. Kenapa? Yang kita tuju Allah, ya, nggak ada yang lain. Kalau yang kita tuju Allah Subhanahu wa taala, adanya ujian itu hanya untuk menguatkan jiwa kita. Ya, kita ingat kalau kita sedang down, maka buka lagi kisah Nabi Yusuf. Sedang down, buka lagi kisah tentang Maryam. Kenapa Maryam? Ya, Maryam itu adalah salah satu sosok muslimah yang dipilih oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan dia melebihi kebaikan seluruh wanita di sejagat raya, sealam semesta itu dia yang terbaik. Tapi dia diuji. Bayangkan ujiannya wanita yang solihah tapi dia hamil tidak memiliki suami. Ya, kalau kita pikir logika kan kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menetapkan sesuatu ya sudah. Ya, tetapi jelas Maryam itu dia dijadikan sebagai salah satu penghulu surga ya karena kesuksesannya di dalam menghadapi ujian. Ya, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin dari saya ya. Masya Allah, jazakallah khair Kak Endang atas motivasinya itu. Jadi berasa ikut kelas motivator ini Kak. Kajian plus kelas motivasi. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah demikian untuk sesi materi dan tanya jawab di kajian muslimah pada malam hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa teman-teman ambil ya, yang bisa teman-teman catat juga dari sharing-sharing kita malam hari ini, baik dari materi yang disampaikan oleh Kak Endang tadi, ataupun dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tadi. Baik, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa ini akan dibacakan oleh teman kita, Kak Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Terima kasih Kak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mari sejenak kita menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya pengampunan dari hati kita yang paling dalam. Marilah kita mulai dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tawahhadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wa hadiha subulaha wa mlahha binurika alladzi la yashrahu suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaika wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Dikau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun atas dasar kecintaan terhadap-Mu, bertemu atas ketaatan kepadamu, dan bersatu atas dakwamu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk menyongkong dan menegakkan syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkanlah ikatannya, dan berikanlah petunjuk untuknya. Penuhkanlah hati-hati ini dengan cahayamu yang tidak pernah pudar. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah hati-hati ini dengan ma'rifatmu dan matikanlah dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan selesainya tadi pembacaan doa, maka selesai pula rangkaian acara kajian muslimah pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Kak Endang selaku narasumber motivator kita pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang sudah di-share dari beliau dan semoga bisa kita terapkan setelah ini ya teman-teman. Dan acara selanjutnya itu penutup. Di sini saya selaku pembawa acara juga mewakili panitia pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami perbuat sengaja ataupun tidak. Kesalahan itu murni dari kami.
dan kesempurnaan yang ada itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Selanjutnya mungkin kita boleh foto bersama dulu ya. Kak Endang juga masih ada kan? Oh iya. Boleh teman-teman yang tidak berhalangan untuk di open kameranya dulu. Silakan panitia dipandu foto bersamanya karena dia ya. Ya. Oke, teman-teman ditunggu, teman-teman bisa open kameranya. Oke. Oke. Ada yang masih mau open kamera nggak? Oke. Ya. Kak Tika mungkin, Mbak Ika, Mbak Sumaya, Mbak Cinta. Teman-teman yang lain? Nggak open ya? Udah nggak apa-apa. Kita mulai ya, hitungan ketiga ya teman-teman, silakan senyum. Saya ambil sebanyak 2 kali. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Tunggu sebentar. Oke, sekali lagi teman-teman. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Oke, Kak. Udah, Kak Melia. Oke, terima kasih panitia. Baik, itu tadi rangkaian acara kita pada malam hari ini, teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, tetap istiqomah. Semangat menjadi muslimah on fire. Terima kasih Kak Endang, terima kasih teman-teman semua. Baik, Selamat pamit ya. beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Endang. Pamit ya. Iya, Mbak. Iya. Terima kasih teman-teman semuanya.